Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Pak Yulian, hari ini dengan pelajaran matematika. Dimana kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan penyajian data bagian 1. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan penyajian data bagian 2. Dimana untuk bagian kedua ini kita akan membahas terkait dengan tabel distribusi frekuensi sama tabel frekuensi kumulatif. Nah, seperti apa? Mari. Tujuan pembelajaran setelah hari ini ya, itu apa saja? Pastinya harapannya itu kalian bisa menganalisis data nanti dalam bentuk distribusi frekuensi. Yang kedua, kalian juga bisa menganalisis data berbentuk frekuensi kumulatif. Sebenarnya apa sih tabel distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif? Mari satu-satu saya jelaskan. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Itu maksudnya adalah kita mengelompokkan frekuensi-frekuensi data yang sama ke dalam frekuensi tabel, maksudnya seperti itu, dalam tabel frekuensi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi misal kalau dalam suatu kelas nilainya 5 orang ya, kita tulis seperti ini. Nilainya 41 orang kita tuliskan. Jadi ini nilai siswa ini termasuk namanya nilai data. Kemudian kalau yang satunya itu masuknya adalah frekuensi atau banyaknya atau jumlahnya. Gitu ya. Ini kalau misalkan datanya data tunggal. Kalau datanya itu adalah data rentang. Data rentang kurang lebih seperti ini. Misalkan ini adalah berat badan. Jadi kalau berat badan ini 35 sampai 40 itu 3 orang. Jadi beratnya tidak 35 sama 40 tidak. Mungkin ada 37, ada 39 seperti itu ya. Sama seperti halnya 4145, 4650, 5155 hingga 56 sampai 60. Jadi tidak tidak semata-mata data ini, tapi rentang antara itu datanya seperti apa gitu ya. Itu untuk tabel distribusi frekuensi. Sama juga berat badan ini termasuk nilai data. Kalau banyak siswa ini termasuk frekuensi nilai data, gitu ya. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh soal untuk kalian. Contoh soalnya itu tidak melulu datanya sudah tersedia tidak, tapi ada data mentah. Kita nanti diminta untuk mengelompokkan data tersebut ke dalam bentuk tabel yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, gitu ya. Soalnya adalah seperti ini. Hasil ulangan IPS 20 siswa seperti berikut. Nah, ini ada nilai, bentuk sajian tabel distribusi frekuensi yang benar. Biasanya soal seperti ini, itu di pilihan ganda. Nanti pilihan gandanya berupa tabel, kalian diminta memilih. Nah, oleh karena itu, kita akan ubah data-data seperti ini nanti ke dalam bentuk tabel. Caranya seperti apa, Pak? Kita tuliskan data rentang seperti ini. Kenapa kok tidak data tunggal? Karena saya lihat datanya ini berbeda-beda. Maka lebih baiknya kita buat menjadi rentang. Nah, kemudian kita hitung dari rentang-rentang ini kira-kira yang nilainya memenuhi itu berapa. Oke, kita mulai dari yang 51 sampai 60 ya. Kita cari 51 sampai 60 itu nilai yang memenuhi nilai berapa saja. Oke, yuk kita cek. Nah, ada 3, yaitu 55, 58 sama 59. Berarti kita tuliskan berapa? 3, gitu ya. Jadi nggak susah banget kalau udah masuk ke statistika penyajian data ini ya. Ini nanti kalau kalian kelas 8 ini lebih kesulitannya lebih meningkat gitu. Jadi tapi tetap kita fokus ke kelas 7 dulu. Nah, berikutnya kita cari yang 61 sampai 70. 61 sampai 70 di sana ada 5. Ya, 5 ya. Ini warna hijau, maka saya tuliskan 5. Nah, kemudian kita cari 71 sampai 80. 71 sampai 80 kita cari. Nah, yang warnanya merah. Kalau warna merah di sana ada 4, maka kita tuliskan 4. Kemudian kita cari 81 sampai 90. Itu ada warnanya apa ini? Biru. 1 2 3 4 5. Ya, ada 5. Maka kita tuliskan 5, gitu ya. Terakhir, berarti sisanya yaitu 91 sampai 100 itu yang warnanya orange, itu ada 3, kita tuliskan 3, seperti itu, gitu ya, nggak susah. Jadi saya yakin insya Allah kalian bisa. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi ini sudah, maka akan saya berikan yang kedua,
tabel frekuensi kumulatif. Kalau kumulatif itu artinya gabungan ya. Jadi dari data-data sebelumnya sampai data terakhir gitu ya. Saya berikan contoh. Tadi kan kita udah bahas nih terkait dengan nilai ulangan pada tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita cari yang namanya kumulatif. Kalau kumulatif itu total ya. Ini kan totalnya ini kan dari atas ke bawah nanti berapa. Cara mencarinya kita lambangkan dengan FK. FK itu artinya frekuensi kumulatif. Nah, 1 kita tulis 1. Oh, yang nilainya 40 itu 1. Terus kita kumulatif caranya 1 yang ada di sini ini. Nah, ini loh, 1 yang ada di sini ini ditambahkan sama 4. Maka 1 tambah 4 ketemunya 5. Oh, jadi anak yang nilainya 40 sama 50 itu 5 orang. Cara bacanya gitu. Seterusnya 5 ditambah 8. Ketemunya 13. Oh, anak yang nilainya 40, 50, 60 jumlahnya 13 orang. Gitu ya. Ini 13 orang. 13 ditambah 3. Oke. Nah, ketemunya berapa? 16. Gitu ya. Terus 16 sama 12 ditambahkan. Ketemunya 28. Terus 35. Terus ditambahkan 5, 40. Gitu ya. Itu yang namanya frekuensi kumulatif. Nanti biasanya ini nanti kegunaannya waktu kalian kelas 8. Untuk yang sering digunakannya nanti kelas 8 untuk mencari nilai tengah suatu data. Tapi nanti aja ya kalau udah kelas 8. Oke. Selanjutnya kalau tadi kita sudah berbicara tentang nilai, yang berat badan juga sama. Cara mencarinya untuk frekuensi kumulatif ya tinggal gimana? Tinggal ini 3, terus ditambahin 5, ketemunya berapa? 8 gitu ya. Terus ditambahin berapa? 10, ketemunya berapa? 18. Tambah 7, ketemunya berapa? 25. 25 tambah 5, ketemunya berapa? 30. Gitu ya. Mudah sekali bukan? Oke, kita masuk ke contoh soal, contoh yang kedua. Di mana contoh yang kedua ini kita diberikan data nilai ulangan siswa kelas 9F. Nah, ini nilainya berupa rentang ya. 40, 49 dan sebagainya. Nah, cuman dari soal ini meminta kita ada ada aturannya seperti ini. Siswa yang dinyatakan remedi jika nilainya di bawah 70 dan sisanya mengikuti pengayaan. Maksudnya gini, yang remedi itu nilainya di bawah 70. Kalau nilainya 70 ke atas, ikutnya namanya pengayaan. Pengayaan itu artinya adalah pemantapan materi gitu loh. Nah, yang lainnya remedi, yang nggak remedi ikut pemantapan materi. Pertanyaannya adalah, jumlah siswa yang remedi itu berapa? Jumlah siswa yang ikut pengayaan itu berapa? Nah, oke. Maka kalau kita menggunakan cara frekuensi kumulatif, kita tulis seperti tadi yang sudah saya ajarkan ya. Nanti 5. 5 tambah 4 berapa? 9. Tambah 5 berapa? 14. Tambah 10 berapa? 24. Tambah 3 berapa? 27. Tambah 8 berapa? 35. Gitu ya. Nah, di sini yang ikut remedi itu kalau nilainya di bawah 70 ini ya, batasnya ini ya. Nah, batasnya ini. Berarti yang remedi ini. Nah, yang jumlahnya dari 40 sampai 69 ada 14 orang gitu. Jadi jumlah siswa yang remedi ini kita tuliskan di sini. Gitu ya. Oke, jadi nggak susah. Kalian pasti bisa kok ya. Oke, pertanyaan yang kedua, jumlah siswa yang ikut pengayaan. Nah, kan kita udah tahu, jumlah siswa totalnya ini kan di dalam kelas 35. Yang ikut remedi itu 14. Ya udah, berarti berapa? 21. Gitu ya. Nah, atau mungkin saya akan mengajari kalian dengan soal yang sama, cara lain ya. Kita tidak harus menggunakan frekuensi kumulatif, itu tidak masalah. Caranya adalah kita kan ada kata kuncinya bahwa yang remedi tadi itu yang nilainya di bawah 70. Maka dari data kan kita bisa tahu ya di sini ya. Berarti batasnya kan ini, separuh ke atas ini remedi, separuh ke bawah ini tidak remedi. Maka kalau kita mencari jumlah siswa yang remedi, ya udah ini yang remedi yang tak kasih lingkaran merah. Jumlahnya berapa? Tinggal dijumlahin aja. 5 tambah 4 tambah 5. 14 siswa. Itu ya. Itu yang remedi. Atau pertanyaan yang kedua, pengayaan ya berarti sisanya ini. Berarti berapa yang ikut pengayaan? 10 ditambah 3 ditambah 8. Berarti ketemunya 21 siswa. Itu ya, nggak susah kan?
Oke, next soal terakhir. Nah, di mana soal ini agak susah dikit ya, nggak susah banget. Jadi ceritanya kan di sana ada nilai ulangan IPA kelas 7D sebanyak 40 siswa. Nilainya kurang lebih seperti ini. Nah, di sana ada tabel berwarna biru, ada huruf X sama Y yang warnanya merah. Ternyata di sana itu KKM-nya di ulangan ini adalah nilai 7 ini KKM. Dan yang tidak lulus KKM itu 15 siswa. Pertanyaannya, tentukan jumlah siswa yang nilainya 6, ini kan X, nggak tahu. Yang kedua, jumlah siswa yang nilainya 9. Maka dari sini, langkah pertama, kan udah jelas, kalau yang tidak lulus KKM itu kan 15, berarti ini ya, yang nilainya 4, 5, 6, ini nggak lulus. Berarti kan yang nggak lulus KKM atau nilainya 6, caranya mencari gimana? Tidak lulus KKM tadi kan 2, 6, sama X. Yang tidak lulus sudah dikatakan 15 orang. 2 tambah 6 itu 8 ditambah X. X-nya berapa? Kan tinggal 15 kurangi 8 ketemu 7. Ya ini 7 harusnya ya. Salah ketik Bapak ya. Oke, kemudian siswa yang lulus KKM. Siswa yang lulus KKM itu kan itu 40 ini adalah jumlah siswa ya, maksudnya jumlah siswa itu 40. Karena yang lulus KKM ini adalah tidak lulus itu 15, maka yang lulus adalah 25. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kita bukan mencari 25, tapi yang siswa nilainya 9 ini berapa? Gitu ya. Nah, siswa yang nilainya 9 itu berarti siswa yang lulus KKM itu kan berarti 8 tambah 10 tambah Y tambah 2. Berarti kan ketemunya berapa? 25 kan ini dari sini. Terus ini 8 tambah 10 tambah 2 itu kan berarti 20 ditambah Y kan 20 plus Y. Y-nya itu kan berarti 25 kurangi 20. Jadi siswa yang nilainya 9 itu adalah 5 siswa. Gitu ya. Oke, itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan semoga sukses selalu ya. Ikuti terus pembelajaran. Bila ada pertanyaan, kalian bisa langsung japri Pak Yulian. Gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.